Ibu akan menjelaskan mengenai inverse fungsi. Inverse fungsi tentunya sudah kita baca-baca, itu kebalikan dari komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu menentukan hasilnya, kalau inverse fungsi kita mau mencari fungsinya. Baik, menentukan inverse fungsi itu ada dua. Yang pertama dengan grafik, yang kedua dengan jika diketahui rumus fungsi. Nah, yang Ibu jelaskan di sini adalah jika diketahui rumus fungsinya. Kalau menggunakan grafik itu sangat jarang kita gunakan di dalam soal-soal secara umumnya. Baik, misalkan perhatikan. Ada sebuah fungsi linear fx sama dengan ax tambah b. Maka inversnya adalah x dikurang b dibagi a. Tentunya bisa kita perhatikan bahwa A ini menjadi kebalikan ya, dan B ini menjadi negatif B, atau boleh ditulis menjadi X dibagi A dikurang B bagi A. Nah, bagaimana kalau bentuk pecahannya aljabar kita menentukan fungsi inversnya? Nah, diketahui fx ax tambah b cx tambah d, di mana x tidak boleh sama dengan negatif d per c. Inversnya adalah negatif dx tambah b dibagi cx dikurang a, di mana x tidak boleh sama dengan a per c. Kenapa ini positif, ini tadi negatif? Karena ini adalah negatif a. Karena rumusnya negatif, maka negatif kali negatif menjadi positif a per c. Bisa kita perhatikan bahwa inversnya berpindah posisi, a berpindah posisi menempati posisi d sebelumnya, D menempati posisi pada A sebelumnya. Dan sebelumnya D itu positif menjadi negatif, sebelumnya A itu positif menjadi negatif A. Boleh ya kita memahami? Kemudian kita perhatikan soalnya. Menentukan inverse fungsi fx diketahui sama dengan 3x dikurang 7, maka kita misalkan fx ini adalah y sama dengan 3x dikurang 7, di mana 3x sama dengan y tambah 7. Nah, kita buat bahwa yang bervariabel x itu di posisi sebelah ruas kiri, yang bervariabel y itu berada di posisi ruas kanan. Kita selesaikan. 3x sama dengan y tambah 7, maka nilai x-nya adalah y tambah 7 dibagi dengan 3. Inverse y-nya adalah y tambah 7 dibagi 3. Karena ditanya adalah inverse fx, maka inverse x sama dengan x tambah 7 bagi 3. Atau boleh ditulis menjadi 1/3 tambah 7/3. Boleh kita perhatikannya, kalau inverse x itu maka y ini dijadikan x ya, bisa dimengerti. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah fx 2x tambah 7 dibagi 3x dikurang 5. Maka inversnya adalah menggunakan rumus tadi, tinggal kita tukar posisi, 5 ini di A, 2 ini di D. Sebelumnya 2 itu positif 2 menjadi negatif 2, sebelumnya 5 ini negatif 5 menjadi positif 5. X sama dengan, tidak boleh sama dengan 2/3. Atau boleh menggunakan seperti pekerjaan kalian pemantapan. Nah, y kita misalkan fx tadi adalah y 2x tambah 7, maka bisa dikalikan silang. Y 3x dikurang 5 sama dengan 2x tambah 7, kalikan silang y kali 3x, 3xy negatif 5 kali y negatif 5y sama dengan 2x tambah 7, 3xy. Nah, seperti yang tadi bahwa kita buat, kita lokasikan yang bervariabel x itu di ruas kiri, yang bervariabel y itu di ruas kanan, supaya nanti kita bisa menentukan inverse dari x. Kita kan mau menentukan inverse dari x. Nah, maka 2x ini menjadi negatif 2x
negatif 5Y menjadi pindah ruas positif 5Y. Nah, sekarang kita kelompokkan. X ini kita letakkan di luar sebagai pengali terhadap 3Y dikurang 2. 3Y dikali X ya 3XY, negatif 2 kali X ya negatif 2X sama dengan 5Y tambah 7. Maka X-nya adalah sama dengan 5Y tambah 7 dibagi dengan 3Y dikurang 2. Jika inverse Y itu menjadi 5Y tambah 7 dibagi 3Y dikurang 2, karena diminta adalah inverse X, maka 5X tambah 7 dibagi 3X dikurang 2, di mana X tidak boleh sama dengan 2 per X. Nah, silakan menggunakan rumus langsung atau menggunakan kalikan silang. Semuanya sama hasilnya. Silakan kalian memilih untuk yang contoh nomor 2. Ada cara 1 dan ada cara 2. Yang mana kalian enak mempergunakannya. Baik, demikian yang Ibu jelaskan mengenai inverse fungsi jika diketahui rumus fungsinya, dan secara umum nanti seperti inilah yang akan kita gunakan. Nah, nanti Ibu akan membuat video pembelajaran mengenai inverse fungsi terhadap fungsi komposisi. Baik, demikian, terima kasih.